Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Arini dengan NIM akhir 144 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Yang pertama yaitu prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsipnya yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Selanjutnya yaitu senyawa yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada senyawa berkromofor, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi yang menyerap UV visible dan memiliki lambda maksimum yang khas. Yang kedua ada senyawa dengan ausokrom, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas yang memperkuat dan menggeser serapan kromofor ke lambda yang lebih panjang. Yang ketiga ada senyawa dengan elektron pi, yaitu transisi dari pi ke pi bintang yang mudah dianalisis. Yang keempat yaitu ada senyawa dengan elektron N, yaitu transisi dari N ke pi bintang yang memberi serapan tambahan. Dan yang terakhir ada senyawa yang membentuk kompleks, misalnya ion logam atau senyawa yang non-kromofor setelah reaksi warna. Tingkatan energi elektron. Tingkatan energi elektron ini ada 3. Yang pertama orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih ujung ke ujung antar orbital atom dan memiliki bentuk simetris terhadap rotasi sepanjang sumbu ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma dan merupakan elektron pada ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya ikatan C berikatan dengan C pada alkana, C berikatan dengan H dalam senyawa organik, dan semua ikatan tunggal atau single bond termasuk H berikatan dengan H, N berikatan dengan H, dan O berikatan dengan O. Yang kedua ada orbital pi. Orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih orbital p yang tidak simetris terhadap rotasi. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi dan ikatan tidak jenuh pada molekul yang mengandung atom dengan pasangan elektron bebas dapat membentuk orbital pi. Contohnya ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Yang ketiga ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan ini adalah orbital atom dalam molekul dan tidak berinteraksi dengan orbital atom lain, sehingga elektronnya tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Elektron pada orbital ini disebut elektron N, dan atom yang memiliki pasangan elektron bebas membentuk orbital N. Contohnya O pada C yang berikatan dengan O, S pada C yang berikatan dengan S, N pada C yang berikatan dengan N, dan Cl pada C yang berikatan dengan Cl. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang UV visible. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi ini yaitu struktur yang memiliki ikatan rangkap yang dipisahkan oleh satu ikatan tunggal. Semakin panjang konjugasi, semakin kecil perbedaan energi antara keadaan dasar dan tereksitasi pada transisi dari pi ke pi bintang, sehingga serapan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Yang kedua ada pelarut. Pelarut polar dapat mempengaruhi posisi lambda maksimum. Pada transisi dari pi ke pi bintang, pelarut polar ini menyebabkan pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Sebaliknya, pada transisi dari N ke pi bintang, pelarut polar menurunkan panjang gelombang yaitu hipsokromik seperti pada aseton. Lambda maksimumnya bergeser dari 279 nanometer yaitu N-heksana menjadi 272 nanometer yaitu etanol dan 264,5 nanometer yaitu air. Yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus dengan pasangan elektron bebas yang dapat memberikan. Yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus dengan pasangan elektron bebas yang dapat memberikan transisi dari N ke pi bintang. Ketika terikat pada kromofor, ausokrom menyebabkan pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik dan meningkatkan intensitas absorpsi atau efek hiperkromik. Yang terakhir yaitu lingkungan elektronik. Perubahan lingkungan dalam molekul ini mempengaruhi interaksi antara orbital. Jika interaksi antara orbital meningkat, perbedaan energi antar orbital ini, ikatan dan anti-ikatan ini bertambah. Pada senyawa dengan halogen yang lebih elektronegatif,
Peningkatan interaksi yang menyebabkan pergeseran hypsochromic ke panjang gelombang yang lebih kecil. Instrumentasi spektrofotometri UV visible. Instrumennya yang pertama ada source atau sumber cahaya. Sumber cahaya ini menghasilkan radiasi UV dan visible. Biasanya menggunakan lampu deuterium atau UV dan lampu tungsten halogen atau visible. Yang kedua ada entrance slit atau celah masuk, yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sistem dan memastikan cahaya yang masuk berbentuk berkas terarah. Yang ketiga ada monokromator. Monokromator ini atau pemilihan panjang gelombang ini terdiri dari dispersing device, prisma atau kisi difraksi yang memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Fungsinya memilih satu panjang gelombang tertentu untuk dianalisis. Yang keempat ada exit slit atau celah keluar. Cahaya monokromatik yang sudah dipilih oleh monokromator menuju sampel. Yang kelima ada sample holder atau cuvette, yaitu berfungsi sebagai tempat sampel berada. Cahaya monokromatik melewati sampel sehingga sebagian diserap dan sebagian diteruskan. Dan yang terakhir ada detektor, yaitu untuk menangkap intensitas cahaya yang keluar dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Contoh detektornya yaitu fotodioda dan photomultiplier tube atau PMT. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kualitatif. Prinsipnya untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum. Setiap senyawa memiliki spektrum yang khas sehingga dapat dikenali dari pola absorbansinya. Yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatifnya yaitu mengukur konsentrasi berdasarkan nilai absorbansi menggunakan yang pertama hukum Lambert-Beer, yang kedua menggunakan kurva kalibrasi. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu metodenya sensitif dan akurat. Karena metodenya sensitif dan akurat, jadi mampu mendeteksi perubahan konsentrasi kecil dengan ketelitian yang tinggi. Yang kedua yaitu mudah digunakan karena prosedurnya sederhana, waktu analisisnya cepat, dan instrumennya mudah dioperasikan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau osokrom. Karena senyawa tanpa gugus penyerap UV visible tidak dapat dianalisis secara langsung. Dan yang kedua untuk kekurangannya yaitu cocok untuk sampel tunggal. Jika sampel campuran diperlukan, pemisahan terlebih dahulu atau teknik khusus agar tidak terjadi tumpang tindih absorbansi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.